Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ramasari, NIM 8603753344 jurusan PGSD di semester 2 mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini saya akan menjelaskan 4 soal di tugas 3 dari Filsafat Ilmu. Baiklah, untuk soal yang pertama, yaitu tentang makna pilar dalam konteks pendidikan. Jadi, dalam konteks pendidikan, pilar dapat dipahami sebagai dasar atau tiang penyangga yang menopang dan menguatkan seluruh sistem pendidikan agar dapat berdiri kokoh dan berfungsi secara optimal. Pilar pendidikan bukan sekedar konsep abstrak juga, melainkan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi arah dan landasan dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermakna, berkarakter, dan berpusat pada peserta didik. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan mudah goyah dan kehilangan arah ketika menghadapi berbagai perubahan dan tantangan zaman. Jadi, oleh karena itu, memahami dan menghidupkan pilar-pilar pendidikan merupakan tanggung jawab. Tanggung jawab semua pihak, mulai dari pemerintah, guru, orang tua, hingga masyarakat luas. Baiklah, untuk yang kedua, yaitu soal tentang prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia mewariskan 3 prinsip dasar pendidikan yang hingga kini tetap relevan dan menjadi pilar utama sistem pendidikan Indonesia. Prinsip yang pertama yaitu ing arso suntulodo, yang berarti seorang memimpin atau guru harus mampu menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya, karena anak-anak belajar bukan hanya dari apa yang diajarkan, tetapi juga dari apa yang mereka lihat dan rasakan dari orang-orang sekitarnya. Untuk yang prinsip kedua, yaitu adalah ing madiang mangun karso, yang bermakna bahwa di tengah-tengah peserta didik, seorang guru harus mampu membangkitkan semangat, motivasi, dan kreativitas agar anak mereka terdorong untuk berpikir, berkarya, dan berkembang secara mandiri. Untuk yang ketiga, yaitu tuturi handayani, yang berarti dari belakang, seorang guru hendaknya memberikan dorongan dan dukungan penuh agar peserta didik dapat melangkah maju dengan percaya diri sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Ketiga prinsip ini mencerminkan filosofi pendidikan yang holistik, di mana guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pembimbing dan pelindung bagi tumbuh kembang peserta didik secara utuh. Soal yang ketiga yaitu tentang relevansi dan tantangan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Jadi di era digital yang terus berkembang pesat ini, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan, namun menghadapi berbagai tantangan yang tidak sederhana. Dalam konteks pembelajaran daring, prinsip ingkar ngarso sumtulodo menuntut guru untuk tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga mampu menjadi teladan dalam etika digital. Jadi seperti dalam penggunaan media sosial, jujur dalam menyampaikan informasi, dan bertanggung jawab dalam interaksi di dunia maya. Namun tantangannya ketika pembelajaran berlangsung secara virtual, kedekatan emosional antara guru dan siswa menjadi berkurang sehingga keteladanan sulit tersampaikan secara optimal. Sementara itu, prinsip Ingmadia Mangun Karso mendorong guru untuk kreatif memanfaatkan teknologi seperti video, interaktif, kuis digital, dan media pembelajaran berbasis aplikasi untuk membangkitkan semangat belajar siswa. Meski di sisi lain literasi digital yang belum rata menjadi hambatan nyata, khususnya bagi siswa di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap perangkat dan jaringan internet. Selanjutnya yaitu prinsip tuturi handayani. Dalam era digital mengharuskan guru untuk memantau perkembangan siswa dari jarak jauh, memberikan umpan balik konstruktif melalui platform digital, dan memastikan tidak ada siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran daring. Tantangan terbesar dalam penerapan prinsip ini adalah membangun karakter peserta didik di tengah gempuran konten digital yang tidak seluruhnya bersifat edukatif dan positif, sehingga peran guru sebagai penyaring nilai-nilai menjadi semakin krusial. Baiklah, untuk soal yang keempat, yaitu releksi pilar Ki Hajar Dewantara sebagai jawaban atas persoalan pendidikan nasional. Mereleksikan kondisi pendidikan nasional saat ini, dapat disimpulkan bahwa pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara justru semakin dibutuhkan di tengah kompleksitas persoalan yang dihadapi dunia pendidikan modern. Berbagai isu seperti degradasi karakter peserta didik, rendahnya literasi dan numerasi, kesenjangan kualitas pendidikan antara kota dan desa, serta lemahnya peran guru sebagai teladan moral merupakan permasalahan yang sesungguhnya dapat dijawab melalui penghayatan mendalam.
Terhadap ketiga prinsip Gajah Dewantara tadi, jika setiap guru mampu menjadi teladan sejati, membangkitkan semangat belajar dan mendorong siswa dengan penuh kasih sayang, maka pendidikan Indonesia tidak hanya akan menghasilkan generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter mulia, berjiwa Pancasila, dan siap menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, sudah saatnya seluruh pemangku kepentingan pendidikan kembali menghidupkan semangat Gajah Dewantara bukan sebagai formalitas historis, melainkan sebagai panduan hidup dalam membangun pendidikan Indonesia yang bermartabat dan berdaya saing. Baiklah, itu tadi 4 soal di tugas 3 di mata kuliah Filsafat Ilmu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dalam saya menjelaskan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.